Ya, ini pertemuan perdana ya di mata kuliah Etika Islam atau Filsafat Moral ya. Dan di beberapa acara ini kita akan perkenalan dulu ya. Saya perkenalan, kalian juga nanti perkenalan. Kemudian saya menyampaikan mekanisme perkuliahan kita seperti apa, kemudian model asesmennya seperti apa. Nanti juga saya jelaskan di sini. Lalu juga akan saya jelaskan juga RPS-nya ya. Saya akan kirim ke kalian RPS-nya ya. Rencana pembelajaran 1 semester nanti. Terus saya akan memberikan motivasi juga kepada kalian untuk menyelesaikan studinya dengan baik ya, dan hasil yang baik. Bukan selesai di waktu yang tepat ya, tapi selesai tepat waktu, karena beda logikanya itu ya. Waktu yang tepatnya saya rasa pas saya mau nikah gitu kan, pas saya udah punya anak ya, itu di waktu yang tepat, tapi belum tentu sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau tepat waktunya misalnya 2 tahun ya, 2 tahun selesai ya, itu namanya tepat waktu. Filsafat itu muncul ya dalam bentuk karya itu abad 3 sebelum Masehi. Kalau kita lihat karyanya Plato misalnya Republik ya, atau karyanya Aristoteles muridnya Plato, Nikomacheian Etik ya. Etika Nikomacheian itu karya Aristoteles yang merumuskan teori-teori etika. Makanya dia disebut juga dengan bapak etika, dia juga disebut bapak logika gitu ya. Kenapa saya bicara tentang karya-karya mereka? Kalau mereka hidup abad ke-3 sebelum Masehi, Nabi Muhammad lahir itu abad ke-6 ya, 571 itu. Dia besar, dia hidup di masa itu. Artinya 9 abad sebelum Nabi Muhammad lahir, itu filsuf itu sudah menulis buku. Ya. Kalau menghitung sekarang abad 21, mereka abad ke-3 sebelum Masehi, 24 abad yang lalu, 2400 tahun yang lalu, itu orang sudah memiliki tradisi menulis, dan itu dimiliki oleh orang Yunani. Kan hebat kan? Kalau Indonesia budaya literasi itu kapan mulai? Yunani itu sudah mulai lama. Nah ini hebatnya, maka kita harus mengakui kenapa kita harus filsafat itu berkiblat ke Yunani. Kenapa Yunani? Kalau kalian baca sejarah kayak tradisi Babilonia, Mesir kuno, India kuno, ya lembah Indus itu sebenarnya mereka hampir bersamaan dengan Yunani. Bahkan Siddhartha Gautama itu juga beberapa abad sebelum Masehi kan, abad 4 sampai 6 Masehi kan dia hidupkan pikiran. Dia juga filsuf sebenarnya Siddhartha Gautama itu, pendiri agama Buddha. Tapi sayangnya dia tidak, orang India tidak seperti orang Yunani. Orang Yunani itu sanad keilmuannya jelas. Ya. Jadi misalnya kalau Socrates punya murid namanya Plato, karya-karya Socrates itu, pemikirannya itu ditulis oleh Plato. Plato memiliki murid Aristoteles, kemudian Aristoteles memiliki murid namanya Alexander the Great atau Alexander Agung. Itu kelihatan sanad keilmuannya itu jalan ya. Dan ada bukti apa? Yaitu karya tulis mereka. Karenanya Yunani menjadi kiblat. Yunani sudah merepresentasikan karya tulis mereka dalam bentuk buku. Pemikiran mereka itu dalam bentuk buku. Jadi kalau kalian itu tulislah apa yang kalian baca, bacalah apa yang kalian tulis, saya kira perlu dipraktekkan. Ya biasa menulis itu. Dan di S2 harus ditekan begitu. Maka nanti metode pembelajaran kita seperti itu. Ya. Presentasi kalian di depan ini, kalian presentasikan materi yang sudah saya berikan itu nanti. Lalu ketika presentasi kalian yang lain menyimak, bagi ya soft copy-nya ke kawan-kawan. Nah kita kritisi bersama-sama.
Tujuannya apa? Supaya hasil karya kita itu teruji, hasil karya itu bisa kita presentasikan, hasil karya kita itu dinikmati oleh orang yang lain. Betapa kita 24 abad yang lalu masih bisa menikmati karyanya para filsuf-filsuf masa lalu. Saya mengharapkan nanti kalian di mata kuliah ini akan presentasikan makalahnya yang kalian bikin, dan tentu saja itu yang di aspek penilaiannya. Dan untuk penugasan itu saya nanti akan minta kalian bikin makalah itu minimal 12 halaman ya. 12 halaman, kemudian kalian pakai referensi yang banyak ya, supaya bahan yang kalian rujuk itu kuat gitu. Kemudian untuk model penulisannya itu model penulisan ini ya, jurnal. Jadi kenapa saya mengajarkan kalian penulisannya jurnal? Kita berkibar pada penulisan jurnal ya. Jurnal ilmiah tentu saja ya. Nah, nanti yang pertama kalian isi abstrak dulu ya. Kedua nanti baru ada pendahuluan. Dan yang ketiga itu baru pembahasan intinya ini ya. Nah, yang keempat adalah penutup. Nah, tentu saja kalian harus pakai referensi atau rujukannya. Nah, kenapa saya berharap kalian menulis secara model jurnal ya? Karena dengan model penulisan jurnal itu syarat kalian untuk selesai besok itu kan harus menulis di jurnal kan? Udah tahu kan? Nah, jadi kalian tinggal milih tulisan mana yang kalian punya dan jurnal mana yang kalian tuju. Oh, ini kelihatannya cocoknya di etika nih, jurnal ini, jurnal filsafat ini akan masuk. Kalau misalnya Islamic Studies, ya, oh ini saya Islamic Studies ini cocoknya di jurnal ini, tulisan saya ini. Jadi kalian silakan nanti tulisan-tulisan yang kalian siapkan itu kan banyak yang kaget-kaget. Waduh, ini jurnal mana yang harus saya masukkan gitu kan? Karena nggak punya tulisan yang punya kita. Nah, saya di kuliah ini sudah saya ajarkan. Saya beri gambar. Kalau di abstrak ya, abstrak ini kan namanya abstrak. Abstrak kan gambaran dari isi tulisan kalian. Nah, maka yang harus ada di dalam abstrak itu adalah bahwa kalian menggambarkan apa sih yang ingin kalian tulis. Paragraf pertama kalian tuliskan latar belakang. Apa latar belakang tema ini menarik untuk dikaji. Ya, misalnya pertemuan besok kita membahas pengantar etika Islam garis miring filsafat moral. Di situ kan kelihatan itu problem. Apa problemnya? Apa bedanya etika Islam dengan filsafat moral? Ya kan? Kan ditanya orang kok disandingkan gitu umpamanya. Nah, nanti kalian menjelaskan di paragraf pertama apa menariknya tema ini untuk diangkat. Lalu kalian tulis tujuan penulisan ini. Tapi jangan lugu-lugu juga. Kadang walaupun nulis makalah pada disuruh dosennya, lalu nulisnya tujuan penulisannya adalah untuk memenuhi tugas yang disuruh oleh Pak dosen pengampu. Ya jangan begitulah. Dan cari yang penjelasan ilmiah lah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada pembaca bahwa antara etika dan filsafat moral itu beda. Bedanya di mana? Itu dijelaskan dalam pembahasan. Nah, lalu di paragraf berikut kalian tulis pendekatan yang kalian gunakan. Pendekatannya apa? Atau metodologi yang kalian gunakan? Atau pendekatan filsafat kah? Atau pendekatan sosiologi kah? Atau pendekatan apa saja? Silakan. Yang terakhir dalam abstrak itu ditulis apa? Hasil penelitian, hasil yang sudah kalian. Dari pemaparan saya tentang ini, saya menyimpulkan bahwa ini bla bla bla. Kan jelas kan? Nah, baru nanti kalian bicara di pendahuluan. Di pendahuluan ini kalian tuliskan tentang latar belakang ya. Latar belakang ya. Seperti tadi di abstrak paragraf pertama. Apa sih menariknya penelitian ini gitu kan? Dan kenapa ini ditulis dan tujuannya apa? Itu jelaskan, termasuk tujuan. Boleh juga nanti menjelaskan pendekatan. Ya. Pendahuluan ini minimal ya 1 halaman ya. Maksimal 2 halaman, jangan lebih. Ada orang baru pendahuluan kan kok udah langsung banyak. Jangan, dikit aja.
Lalu setelah itu baru pembahasan intinya. Pembahasan itu dibuat poin-poin, ya. Poin 1, 2, 3 atau A, B, C, D. Ya. Apa yang ingin kalian bahas? Kalau misalnya tema kita tentang filsafat moral dan etika Islam, maka kalian akan menjelaskan apa itu etika Islam dulu. Etika itu apa? Ya, kemudian sejarah etika, ya. Kemudian tokoh etika, gitu kan? Nah, ini kan jelas ya. Kemudian bisa juga ditambah sini objek etika apa, gitu kan? Nah, ini kan udah berapa poin? 1, 2, 3, 4. Ini aja sudah sekian banyak poin, ya kan? Nah, maka dari sini kalian akan membahas dari ini, tapi tetap menjawab pertanyaan di abstrak tadi. Hasil penelitian kalian apa? Oh, etika itu ini menurut teorinya, sejarahnya ini, tokohnya ini, objeknya ini. Kalau ditambah lagi masih banyak, ada manfaat mempelajari etika kan juga ada kan. Jadi saya kira itu enggak perlu lah ya. Kalau sudah dianggap cukup, karena 12 halaman itu mungkin sekitar 4.000 word ya, lebih kurangnya itu. Kalau kalian pakai 1,5 spasi, ya. Tuh. Nah, kemudian penutup. Penutup kan kalian tadi sudah memberikan pertanyaan kan. Apa sih etika itu gitu kan? Apa sih filsafat moral? Nah, di dalam penutup yang berisi kesimpulan, ya, maka kalian menjawab pertanyaan tadi itu, ya. Pertanyaan tadi itu apa? Apa itu etika? Apa beda etika dengan filsafat moral? Nah, di sini jawabannya, ya, bahwa antara etika dan filsafat moral perbedaannya adalah gagah. Jadi tolong dipahami, kesimpulan itu bukan ringkasan. Ya, selama ini kan banyak orang membuat pemahaman bahwa kalau membuat kesimpulan itu ringkasan di sini, bukan. Ya, ini namanya kesimpulan itu bukan ringkasan, tetapi jawaban dari pertanyaan yang kalian ajukan dalam pendahuluan. Apa sih yang ingin kalian jelaskan? Nah, itulah yang kalian jelaskan dan tidak perlu semua. Paham ya? Nah, jadi kalau kalian sudah menulis dengan seperti ini, tinggal kalian nanti referensinya diperbanyak. Semakin banyak kalian menggunakan referensi itu semakin bagus. Apalagi kalau kalian mengutip dari karya-karya orang lain tanpa mencantumkan, itu jangan. Saya tidak ingin di S2 itu makalah itu plagiasi, ya. Usahakan orisinil kalian membuat. Kalau kalian mengutip, silakan ambil kutipan, tetapi ya, jangan mengutip karya orang lain tanpa kita cantumkan si penulisnya. Itu secara kode etik kepenulisan jurnal ilmiah itu tidak bagus. Apalagi skripsi, tesis, sekarang kan begitu. S1 saja di UIN Jogja itu kita di API itu pakai Turnitin, ya. Jadi lebih dari 20% itu disuruh memperbaiki, ya. Kenapa? Jangan sampai kita itu plagiasi. Nah, ini yang saya harapkan. Nah, kemudian abstrak ini kalau di jurnal ilmiah biasanya kan abstrak itu ditulis bahasa Inggris biasanya, ya. Nah, kita nggak usah, ya. Kita cukup bahasa Indonesia. Abstrak ini bahasa Indonesia. Dan biasanya abstrak itu 1 spasi. Pokoknya kalian cara menulisnya merujuk pada model penulisan jurnal ilmiah. Nanti kalian akan ketemu cara penulisan. Monggo jurnal apa saja. Tapi saya sarankan supaya mudah saya melihat dan membacanya. Nanti untuk footnote, ya, catatan kaki, ya, tolong dipahami nanti, ya. Misalnya kalian menggunakan footnote, jangan body note, ya. Jangan catatan perut, ya, atau innote, jangan pakai itu. Nah, kalau dengan footnote saya bisa melihat kalian mengaplikasikan. Body note itu biasanya untuk jurnal-jurnal. Tinggal kalian nanti ketika upload di jurnal mana, nah baru nanti kalian pakai sesuai dengan permintaan si pembuat atau si pemilik jurnal. Tuh, ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas, ya? Oke, jelas. Lalu kemudian untuk penilaian. Jadi penilaian kita itu nanti di pembuatan makalah ini.
Ini pertama pembuatan makalah. Saya akan lihat makalahnya, kualitas makalah kalian. Kemudian saya akan lihat cara kalian mempresentasikan seperti apa. Itu penilaian pertama. Lalu yang kedua nanti penilaiannya UAS. Ya, kita nggak ada UTS ya di S2 itu. UAS. Nanti UAS ini kalian bikin tugas lagi, tugas akhir istilahnya ya. Bisa saja nanti temanya saya siapkan dan kalian membuat makalah lagi, dan saya akan lihat progresnya. Jika sudah digojlok selama 14 kali pertemuan, nah gimana hasilnya ketika bikin makalah lagi. Di situ saya akan melihat ujian akhirnya dengan bentuk karya. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu kehadiran. Jadi kecuali hari ini karena pertemuan perdana ya, nanti saya akan bikin dispensasi semua ya. Yang tidak hadir, yang hadir tetap hadir. Jadi saya buat dispensasi. Masih ada beberapa alasan. Itu ya, saya memotivasi ya, seperti yang saya uraikan, menulis ya. Jadi buat itu sebagai jalan. Jangan hanya rajin nulis status saja gitu ya. Nulis status, bangun tidur bikin status. Terus megang HP lihat status orang gitu. Ngulik aja kerjanya, ngulik punya orang gitu ya. Ya sesekali ditulis dalam bentuk karya buku. Saya memotivasi mahasiswa itu, bahkan mahasiswa S1 itu banyak juga yang menulis itu. Dia minta saya membaca dan beri pengantar beberapa tulisan anak-anak itu. Senang saya ya, karena tradisi menulis itu tradisi bagus ya. Kalau tradisi lisan, saya ngomong hari ini seminggu lagi kalian bisa lupa kan. Tapi kalau tradisinya menulis atau tradisi digital seperti sekarang kan bisa kalian buka lewat channel YouTube atau video ya. Nah, karenanya jangan pernah malas untuk menulis. Baik, kalau di S2 itu yang paling penting ya, apalagi di filsafat itu saya ingin menyampaikan teori yang berkait dengan critical thinking, berpikir kritis. Jadi saya sini. Kenapa sih kita itu manusia harus berpikir kritis? Karena itulah cirinya manusia. Ya, sebagai human being ya, makhluk yang berakal, makhluk yang memiliki nalar, maka manusia itu menggunakan akalnya. Inilah yang membuat kita berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain. Ya, dari akal yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini. Karenanya kalian itu sebagai mahasiswa selalu saya sampaikan, berpikirlah yang kritis. Gitu. Ini bukan orang sakit. Ya. Oh, si anu sakit lagi kritisnya, bukan begitu ya. Dan ada cirinya. Cirinya berpikir kritis itu adalah pandai mendeteksi setiap permasalahan. Jadi orang yang berpikir kritis itu ciri pertamanya dia pandai mendeteksi setiap permasalahan. Kalian misalnya seminar, diskusi, lagi bicara, ngobrol segala macam. Kalian paham apa yang dibicarakan orang itu. Oh, ini masalah ini. Sehingga kita itu tidak menyela, lalu yang kita sela omongan kita itu keliru. Atau ada orang yang meluruskan, maksud saya begini, saya meluruskan ini. Padahal yang kita maksud sendiri ternyata salah. Kita nggak mampu mendeteksi. Ya. Nah, orang yang berpikir kritis itu salah satu cirinya dia mampu mendeteksi permasalahan yang ada di dalam kehidupannya. Dan dalam membaca pun aja begitu. Ketika kalian baca buku itu, kalian sudah paham, oh ini penulis ini maksudnya ini dia mengarahkan kita begini. Oke, lalu yang kedua, mampu membedakan mana ide relevan dengan ide yang tidak relevan. Kalian menulis pun begitu. Kalau ada tulisan, oh ini semua dimasukkan, jadi kayak gaduh-gaduh semua ada. Jadi kalau menulis itu masukkan ide-ide yang relevan saja. Kalau nggak relevan nggak usah dimasukkan. Ya, jadikan saja itu sebagai masukan ke ilmu. Tapi ketika kita nulis, jangan kita tulis di dalam karya kita. Kita menyampaikan rapat tema kita tentang ini ya, kita harus bicara tentang tema itu, jangan keluar dari tema. Banyak kan orang kan tema yang dibahas lain, yang ditanya lain. Jadi itu namanya tidak nyambung. Ya, kalau orang bilang jaka sembung makan berbung, nggak nyambung bung gitu. Ya kan? Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana ide-ide yang relevan dengan itu. Baik dalam kita menulis, baik kita dalam berbicara.
atau mengkritisi pandangan orang lain. Kemudian juga kita harus mampu membedakan mana, ya, ketiga itu ide-ide yang sesuai dengan fakta, mana yang tidak sesuai dengan akal sehat. Ya. Jadi kita harus mampu membedakan mana fakta, mana yang logis, ya, mana yang pendapat. Itu kita harus bisa bedakan. Ya. Ini makanya perlunya kita mampu membedakan mana yang fakta, mana yang diksi, mana yang pendapat. Lalu ciri critical thinking yang berikutnya, yang kelima, itu adalah bicara data, bukan asumsi. Jadi kita tuh bicara data. Anda meneliti, ketika Anda membuat penelitian Anda, itu datanya begini, data itulah yang ditunjukkan. Orang bicara jumlah umat Islam itu begini di Indonesia, kerukunan umat beragama di Indonesia seperti itu, tunjukkan datanya. Biarkan data yang berbicara. Walaupun kita berbusa-busa menurut kita menjelaskan, oh Islam Indonesia itu banyak, Islam Indonesia itu baik, tapi tidak ada data yang digunakan, orang tidak akan percaya. Nah, ini critical thinking itu di situ penting. Lalu yang keenam itu mampu membuat kesimpulan yang benar. Jadi jangan sampai kita membuat kesimpulan yang salah. Ya. Kan banyak orang menyimpulkan tuh keliru gitu. Ya. Jangankan dalam pemikiran, ya. Kadang saja orang yang jatuh cinta aja bisa keliru. Ada orang baik sama dia, gitu, terus perhatian sama dia. Ketika dia nembak, gitu kan, kalian muda-muda lah kan. Ternyata saya baik sama kamu bukan untuk menjadi pacar, tapi hanya sebagai teman. Tak hancur kali kan hatinya ya. Kasihan kali ya. Kenapa? Karena kita salah dalam menyimpulkan. Kita nggak tahu kebaikan dari kita itu bukan perhatian bentuk cinta, tetapi bentuk dari persahabatan. Ya nggak? Ada kan mahasiswa itu patah hati, kenapa? Aduh, saya ternyata cuma dianggap teman, padahal saya ingin lebih dari itu, ya kan? Ini kadang-kadang yang membuat kita dalam kehidupan kita juga keliru, gitu kan? Salah dalam menyimpulkan. Yang terakhir, critical thinking itu adalah siap menerima perbedaan. Ya, orang yang berpikir kritis itu orang yang siap berbeda. Kita di dunia ini berbeda. Jadi wajar kalau pendapat kita juga berbeda. Jadi kalau ada orang misalnya pendapatnya berbeda, dia menolak perbedaan, itu jangan. Pendapatmu begitu, ya udah silakan. Pendapat saya begini. Nggak harus kita mencak-mencak gitu. Bersahabat itu sama harganya. Bahkan Aristoteles mengatakan terhadap pandangan, gimana pandanganmu terhadap gurumu Plato? Apa kata Aristoteles? Saya mengagumi Plato sebagai orang pintar, tetapi Plato bukan idola saya. Kan bagus ya? Nggak harus sama kan? Dia mengagumi gurunya, tetapi dia tidak mengidolakan gurunya. Ya, itulah penghargaan perbedaan yang ada dalam cara-cara orang berfilsafat itu. Dan dalam filsuf Muslim itu juga tergambar dalam wacana perdebatan yang terjadi antara Al-Ghazali dan Ibn Rushd gitu kan. Buku melalui buku, buku sama-sama buku. Al-Ghazali menulis Tahafut Falasifah, ya, kerancuan para filsuf. Ya. Dia mengkritis sebenarnya para filsuf yang ateis gitu kan, Marxis gitu. Kenapa dia mengatakan rancu? Cara berpikir mereka terlalu berani dan meninggalkan akal sehat, common sense. Itu yang dikritik. Tapi ternyata bagi pembaca filsafat yang belum banyak belajar filsafat, dia mengatakan kerancuan filsafat. Salah itu. Jadi falasifah itu adalah jamak dari filosof. Ya, jadi kerancuan para filsuf. Para filsuf yang dimaksud rancu pemikiran oleh Al-Ghazali itu adalah filsuf yang terlalu mengagung-agungkan akal sehingga mengenyampingkan dalil-dalil nakal atau Al-Quran. Orang-orang yang hantam filsafat itu kan begitu kan, filsafat itu haram. Kalian sudah mendapat paling kan melalui kiriman kawan-kawan kalian di forward ke satu ke lain ya, 12 pekerjaan yang haram. Udah usah kan? Salah satunya adalah guru filsafat. Bahkan ada yang masuk nanya sama saya waktu itu lagi ramai kemarin semester lalu, Pak Taufik ini gimana nih? Katanya salah satu pekerjaan yang haram itu adalah guru filsafat. Saya jawabnya dengan tenang, tidak apa-apa mas, saya tidak ada masalah. Kenapa?
Karena yang diharamkan itu adalah guru filsafat, sementara saya dosen filsafat, saya bilang. Ya. Saya bercanda aja jawabnya. Ya, karena orang yang mengharamkan itu gitu. Baca buku ini loh Al-Ghazali, siapa yang kurang yakin dengan Al-Ghazali? Dia mengharamkan filsafat. Ya, dia mengatakan bahwa rancu itu filsafat. Padahal Al-Ghazali menulis kerancuan para filsuf. Maksudnya pemikiran filsuf dan tidak seluruh filsuf. Ya, nah inilah gunanya kita belajar itu. Hargailah perbedaan. Ghazali dikritik oleh Ibn Rushd dengan tahafut falasifah. Rancunya buku, rancunya para filsuf. Jadi kerancuan buku, penulis buku, kerancuan para filsuf ditulis dengan buku lagi. Ya kan? Itu hebatnya orang-orang dulu. Kalau kita sekarang kalau berbeda kita kafir gitu kan. Halal darahnya. Nah, ini di filsafat ada kayak kita menghargai perbedaan. Mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Kalau kurang jelas, ya silakan. Ya, kita mulai langsung minggu depan. Ya, pokoknya karena pertama bikin sebisanya saja gitu. Nanti kita kan di sini bukan menghakimi, ya, jangan khawatir. Jadi nanti kita justru menguatkan. Jadi kalian nanti memberikan masukan terhadap tulisan kawan-kawan kalian. Justru nanti dari hasil masukan-masukan itu saya juga memberikan masukan. Nah itu nanti akan membuat kalian terbiasa menghargai perbedaan. Itu ya. Ya. Nanti RPS-nya itu, kalau nggak salah itu ya. Nanti saya kirim, grupnya sudah ada tadi ya. Sudah ada. Saya kirim selain itu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.